Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami dalam channel Ngaji Doa Amalan. Semoga perjumpaan kita senantiasa dalam limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas kembali tentang Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai dengan ayat 129, yang kurang lebihnya ayat tersebut memiliki faedah menjadikan perisai perlindungan bagi kita yang istiqomah membacanya, yang dahulu pernah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di deskripsinya, di kolom deskripsi. Kurang lebih ayatnya akan kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi sahabat sekalian, dahulu itu di ayat ini kami menjelaskan tentang salah satu faedahnya bisa kita gunakan untuk kita jadikan perisai. Yang tata caranya, pertama kita ambil wudhu, ya, kemudian kita membaca basmalah, ya, ta'awud, basmalah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat atas Nabi Muhammad. Ini sholawatnya terserah teman-teman hafalnya sholawat apa, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lain dikombinasikan, lalu kemudian membaca ini Quran surah At-Taubah ini. Diakhiri selepas itu memohon kepada Allah supaya diberikan perlindungan diri, keluarga, sahabat karib ataupun siapapun. Kemudian diakhiri dengan salah satunya, kalau tidak salah itu dengan akhir dua ayat dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, gitu kan. Jadi pada dasarnya keselamatan itu, ya, musibah itu juga dari Allah, keselamatan pun itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah berikhtiar, berusaha meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan keselamatan itu. Hal lain yang perlu kita hal lain yang perlu kita jaga, ya, karena musibah atau maldharat atau sesuatu yang membahayakan itu juga bisa datang karena muncul dari kita sendiri, karena perangai kita sendiri, karena perilaku kita sendiri. Sehingga hal yang perlu kita jaga untuk membersamai supaya apa yang kita mintakan kepada Allah itu selaras dengan doa kita juga harus membarengi dengan sikap kita, ya. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Gini, saya teringat apa yang yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri dalam sebuah makalah, yaitu arba'un man kunna fihi ila akhirih. Ada 4 orang, ya, ada 4 orang yang oleh Allah itu dijaga, ya, kemudian dijaga dari gangguan setan, wa harramahu 'alan nar, kemudian diharamkan masuk neraka itu man malaka nafsahu indar rahbah warahbah, kemudian wasyahwah wal ghadab. Itu yang pertama harus kita
kita jaga, yaitu salah satunya adalah orang yang mampu menjaga mulutnya dalam keadaan dia suka. Ya, saat kita suka kita harus pintar-pintar jaga mulut kita, karena bisa jadi itu kalau kita tidak jaga dengan baik itu malah menjadi sebuah petaka bagi kita sendiri. Karena apa? Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, seseorang itu bisa selamat jikalau dia mampu menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, mampu menjaga mulutnya dalam keadaan benci. Ya, sebenci apapun kita terhadap orang lain, jangan lantas kita mengutarakannya dengan mulut kita. Tahan dulu, siapa tahu dengan kita menahan diri nanti semuanya akan berubah. Yang semula prediksi kita buruk, tapi justru dengan kita menahan diri mampu menjadikan suasana menjadi baik. Itu yang menjadi harapan kita. Itu salah satu otomatis perisai bagi kita. Kemudian yang ketiganya, mengendalikan hawa nafsu. As-sa'adah kulluha fi ayyamlikar rajul nafsahu, yaitu orang yang sangat beruntung adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, gitu ya. Sebaliknya, orang yang sangat merugi adalah orang yang oleh nafsunya dia akan diperbudak. Wasyaqawah fi antamlikahu nafsuhu. Kemudian yang terakhir, karena kita dalam diri kita itu penuh dengan amarah, setidak-tidaknya kita harus juga mampu menahan diri untuk mengendalikan emosi kita, gitu ya. Oke, secara otomatis selaras dengan apa yang diharapkan dalam doa kita dan selaras dengan amaliyah yang kita kerjakan. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit amaliyah ulasan dari video-video sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe channel kami supaya kita selalu dapat berbagi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.